2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akhirnya mengambil langkah tegas dengan memecat Wahyudin Moridu dari partai dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Keputusan tersebut diambil menyusul tindakan Wahyudin yang dinilai mencederai hati rakyat sekaligus melanggar etik serta disiplin partai. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. DPD PDI Perjuangan mengumumkan pemecatan Wahyudin Moridu dari partai dan juga pemberhentian sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Langkah ini diambil karena pelanggaran berat dan melanggar etik partai akibat video viral rampok uang negara yang telah mencederai hati masyarakat yang dilakukan Wahyudin. Selain itu, SK pemberhentian Wahyudin Moridu juga telah diterbitkan pada Sabtu 20 September kemarin dari Dewan Pimpinan Pusat. Sesuai aturan partai, pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai anggota partai atau pemecatan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai. Terhadap yang bersangkutan, Dewan Pimpinan Pusat Partai telah secara resmi, saya ulangi, secara resmi mengeluarkan sanksi terberat, yakni pemecatan. Dengan keputusan ini, PDI Perjuangan berharap kepada seluruh kader agar tetap menjunjung tinggi etika, disiplin, dan kehormatan partai dalam menjalankan amanah rakyat. Dari Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan. Sebelumnya, akibat tidak bijak bersikap dan berkata, 5 anggota DPR RI juga dinonaktifkan. Mereka diantaranya adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbah, Eko Hendro Purnomo, kemudian Surya Utama, dan juga Adis Kardir. Mulutmu harimaumu, pepatah itu tepat untuk menggambarkan perilaku anggota dewan yang bermasalah. Akibat tidak bijak berbicara dan bersikap, mereka dinonaktifkan sebagai wakil rakyat. Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah contohnya. Ahmad Sahroni dinonaktifkan Partai Nasdem setelah ia melontarkan kalimat kasar kepada publik. Sementara Nafa Urbah disorot karena membela tunjangan rumah bagi anggota DPR. Walaupun sudah meminta maaf, mereka resmi dinonaktifkan per 1 September 2025. Menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Lain lagi dengan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya. PAN menonaktifkan keduanya akibat pernyataan kasar dan aksi joget mereka memicu kemarahan publik. Partai Golkar juga menonaktifkan Adis Kardir, wakil ketua DPR itu dinonaktifkan setelah pernyataan tentang tunjangan anggota DPR menuai kontroversi. Berdasarkan undang-undang dan peraturan DPR RI, proses pemecatan anggota DPR memiliki mekanisme sendiri. Pertama, partai politik menyampaikan pemberhentian anggota kepada pimpinan DPR RI. Nantinya pimpinan DPR akan menyampaikan pemberhentian anggota kepada Presiden. Presiden pun akan meresmikan pemberhentian anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Api menghanguskan belasan rumah semi permanen yang berada di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam.
Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Peristiwa kebakaran ini diduga berawal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar hingga merembet ke bangunan lainnya. Akibat kejadian ini, sebanyak 40 jiwa dari 10 kepala keluarga terdampak. Terbakar rumah petak sementara 15 unit. 15 rumah artinya apa? Rumah yang petak ya. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Pihak kepolisian segera menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ruang bagian belakang sebuah rumah makan di res area tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat terbakar pada Minggu siang. Seorang pegawai menderita sesak nafas saat mencoba memadamkan api. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Gas mah seberiji mang terloba mun teu geus kahanap-hanapkeun. Ngan ieu pan itu kamar teh aya ieuan mang aya kardus jeung pakaian barudak. Dalam sebuah video amatir yang direkam warga, api membesar membakar ruangan dapur dan beberapa kamar pegawai di dalam rumah makan yang ada di res area tol Cipularang, kilometer 88, jalur Bandung menuju Jakarta. Sep, awas Sep, tunggu dia Sep. Api dengan cepat membesar karena melumat bahan yang mudah terbakar seperti bangunan kayu, kertas, hingga pakaian milik pegawai. Menurut salah satu pegawai, api muncul saat juru masak tengah menggoreng tahu. Minyak panas dan banyaknya tahu digoreng membuat cipratan minyak keluar dari wajan hingga mengenai barang yang mudah terbakar. Api semakin membesar dikarenakan angin kencang dan menjalar ke bangunan yang mudah terbakar. Pas goreng langsung pas masukin tahu, si minyaknya keluar, kena seng, Pak. Angin besar ya? Angin besar, gak keburu kematiin. Berapa banyak atau area yang terbakar apa aja sih? Area yang terbakar itu cuma area dapur aja, dapur. Alhamdulillah tapi tidak merembet ke yang lain dan gudang makanannya. Beruntung api dapat segera dipadamkan sehingga tidak menjalar ke bangunan lain yang berderetan. Seorang pegawai alami sesak nafas saat berusaha memadamkan api. Petugas memberikan bantuan pernafasan dengan oksigen. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, atap dari teras gedung kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah ambruk. 3 orang luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit. Acara lo balayangan. Kita udah ambulan. Untuk ambulan medis bisa rapat. Ambulan medis bisa langsung rapat. Untuk para parent bisa menjaga anak-anaknya dahulu. Jangan sampai merapat. Teras kantor Bupati Brebes, Jawa Tengah berukuran 15 meter dengan lebar 8 meter ini ambruk. Bangunan teras ini ambruk saat tengah dalam perbaikan atap. Atau cepat-cepat jauh mengamankan. Akibatnya 2 pekerja terjepit bagian tangannya. Namun keduanya berhasil dievakuasi tim damkar dan BPBD Brebes. Kedua korban luka dilarikan ke RSUD Brebes guna mendapatkan perawatan. Ini kan pernah runtuh, itu kan ya, kan pernah viral ya. Itu kan saya kan karena betulan itu. Terus kan disuruh mandor kan disuruh bongkar semua ya. Di sana kan udah retak semua. Di sana udah retak. Bangun begitu bangun, saya tahu itu retak dari sana. Terus saya kan lari, tapi larinya nggak belok, mundur, nabrak ini. Tapi saya lihat teman saya yang mau turun itu jatuh, terus saya tarik. Tapi kejepit. Iya, tarik ini kejepit sama itu. Yang satu tuh tangannya tuh kejepit sama itu Pak corang. Lagi kami mohon maaf terkait dengan kejadian ini. Jadi intinya adalah hari ini masih dalam perbaikan, ada tukang di atas terus terjadi ambruk. Ini masih kita pelajari lagi tentang apakah ini ada kelalaian atau bagaimana, ini nanti akan kita pelajari lagi. Sementara untuk pengobatan 2 pekerja yang luka ditanggung pemerintah Kabupaten Brebes. Sedangkan kerusakan bangunan ditanggung oleh asuransi. Kantor Bupati Brebes dibangun pada 2017 lalu.
Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari sepekan dirawat, satu korban ledakan gas di Pamulang, Tangerang Selatan meninggal dunia akibat luka bakar hampir 100%. Sementara 2 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Seorang warga bernama Agus, korban ledakan di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan dinyatakan meninggal dunia. Pria 45 tahun ini sebelumnya menjalani perawatan intensif selama sepekan di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Hermina Ciputat dan Tarakan, Jakarta, akibat luka bakar tubuhnya yang hampir 100%. Jenazah Agus pun langsung dibawa keluarganya ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat untuk dimakamkan. Sementara itu, istri Agus, yakni Rina, dan anaknya Rizky Raditya hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena menderita luka bakar akibat ledakan yang menimpa rumah mereka. Tadi malam kami mendapatkan kabar duka cita, salah satu korban, saudara A, dinyatakan telah meninggal dunia di rumah sakit umum daerah Tarakan setelah menjalani perawatan medis secara intensif. Sebelumnya, dari hasil olah TKP dan penyelidikan, polisi memastikan ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Jalan Talas 2 Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan akibat kebocoran tabung gas yang terakumulasi di salah satu rumah warga. Ledakan tersebut mengakibatkan 6 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia. 4 diantaranya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapatkan pertolongan medis. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Tol Cipularang Cikampek Purwakarta pada Larang, tepatnya di kilometer 99 jalur B arah Bandung pada Minggu pagi. Akibat kejadian tersebut 5 orang luka-luka. Kecelakaan beruntun antara bus Prima Jasa, bus pariwisata yang membawa rombongan ibu-ibu yang akan melakukan ziarah ke Bandung, dan juga kendaraan derek milik Jasa Marga terjadi di kilometer 99 Tol Cipularang, wilayah Darangdang, Purwakarta. Kecelakaan bermula bus pariwisata dari arah Jakarta menuju Bandung dan bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta. Lalu di depannya terdapat mobil derek yang akan berbalik arah dengan cara berputar. Bus Prima Jasa yang dalam kecepatan tinggi diduga tidak bisa mengerem dan langsung menghantam mobil derek. Lalu hampir bersamaan muncul bus pariwisata sehingga kendaraan derek yang sedang berbalik arah tersebut menabrak bus pariwisata tersebut. Posisi bus pariwisata RNJ posisi dari Jakarta arah ke Bandung KM 99. Nah, ternyata dari Prima Jasa arah lawan dari Bandung ke Jakarta. Depan mobil dia ada mobil derek. Tadi berhenti menyeberang. Situasinya bagus. Mobil dereknya pas. Saya lihat udah kacanya udah bagus jauh-jauh. Nah, kecepatan tinggi dari Prima Jasa ini mungkin nggak bisa kekejar remnya mungkin. Ngajar mobil derek. Pas saya lagi lewat di jalur 2 kecepatan 80. Mobil derek itu ngantam mobil saya. Ibaratnya kelimpahan aja. Itu Jasa Marga mau nyebrang Derek? Iya, mau nyebrang derek itu. Pas mau ke kiri ada mobil. Itu. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria mencuri sepeda motor anggota polisi yang sedang sholat berjamaah di masjid di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap polisi sedang tidur di pos satpam. Ini orangnya. Hei, kau. Siapa namamu? Rizky. Iya. Hah? Sini. Pelaku pencurian motor milik anggota Polrestabes Makassar ini diringkus polisi saat sedang tidur di pos security perumahan Gria Asri Sakinah di Jalan Panggentunggang, Somba Opu, Goa. Di kantor polisi, pelaku mengaku mencuri motor korban yang sedang sholat maghrib berjamaah di masjid. Motor yang dicuri dijual seharga Rp400.000 dan hasilnya digunakan pelaku untuk membeli obat-obatan. Pelaku juga mencuri sejumlah ponsel milik seorang emak-emak di dalam perumahan.
Seperti inilah saat petugas Satpol PP Kota Padang melakukan patroli di sejumlah titik rawan di kawasan Padang Selatan. Petugas mengamankan sejumlah remaja yang asik nongkrong sambil mengkonsumsi minuman keras dengan kadar tinggi. Bahkan diantaranya ada yang kabur dan terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas. Selain itu, petugas juga merazia sejumlah penginapan dan hasilnya pasangan muda-mudi yang tak dapat menunjukkan identitas diri juga ikut turut diamankan. Total sebanyak 15 remaja yang terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita dibawa ke Mako Satpol PP Padang untuk pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut. Ada juga pelanggaran dari muda-mudi yang sedang nongkrong-nongkrong dengan mengkonsumsi alkohol. Dan itu kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Kota Padang tetap ikuti aturan perda kita karena minum alkohol baik di fasilitas umum, tempat objek wisata, sarana ibadah dan sarana pendidikan dilarang keras tertuang dalam Perda 1 tahun 2025. Satpol PP menegaskan akan terus menggelar razia secara berkala demi menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi mengamankan puluhan anggota salah satu perguruan silat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur usai konvoi dengan knalpot brong dan memblokade jalan raya. Warga mengaku aksi konvoi perguruan silat ini sangat meresahkan. Ratusan anggota perguruan silat berkendara dengan knalpot brong dan ugal-ugalan di Tuban, Jawa Timur saat menuju kopdar di Pantai Cemara, Kecamatan Jenu, Minggu sore. Para pesilat juga datang dari kabupaten sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk hingga Rembang, Jawa Tengah. Tidak hanya membuat bising, konvoi ini juga memblokade jalan raya membuat warga dan pengguna jalan lain terganggu. Merespon keluhan masyarakat, polisi membubarkan konvoi di beberapa lokasi hingga membuat para pesilat kocar-kacir. Jangan tutup jalan! Jangan tutup jalan! Polisi mengamankan sebanyak 39 orang terdiri dari 26 anak-anak dan 13 orang dewasa. Petugas juga menyita 18 unit motor dan 38 unit handphone yang digunakan saat konvoi. Para pesilat yang terjaring diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua masing-masing. Para orang tua diharapkan untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi konvoi yang meresahkan dan melanggar hukum. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Polisi menggagalkan penyelundupan narkoba yang dibawa dari Malaysia menggunakan kapal di perairan Asahan, Sumatera Utara. 18 kg sabu dan 7.000 butir pil ekstasi turut disita. Tim Sat Narkoba Polres Asahan memberhentikan sebuah kapal yang diduga membawa narkoba dari negeri jiran Malaysia di perairan Asahan, Sumatera Utara. 3 orang anak buah kapal langsung diamankan petugas. Dan hasil penggeledahan isi kapal turut ditemukan 1 buah karung dan tas berisikan narkotika. 18 bungkus diduga sabu seberat 18 kg, 7.000 butir pil ekstasi dan pil Happy Five berhasil disita. Pelaku mengaku barang tersebut dijemput dari Malaysia dan diberi upah Rp1 juta untuk 1 kilogramnya. Pemeriksaan kapal terdapat 18 bungkus yang diduga sabu dan 7.000 butir yang diduga ekstasi, terus Happy Five kurang lebih 3.000 dihitung ada sekitar 30 bungkus. Masyarakat yang percaya bisa datang dari Malaysia. Petugas akan terus melakukan pengembangan terhadap jaringan narkoba tersebut. Pelaku kini dibawa ke Mapolres Asahan guna penyidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Sulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, pesta miras berujung maut terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. 4 orang dilaporkan tewas akibat menenggak minuman keras oplosan.
Video amatir memperlihatkan sejumlah pasien tiba di puskesmas akibat menenggak minuman keras oplosan. Kejadian ini terjadi di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Insiden berawal saat digelar pesta miras pada Kamis malam. Para korban diduga menenggak minuman keras dalam jumlah besar tanpa menyadari bahwa minuman tersebut sudah melewati masa kedaluarsa. Dari keterangan kepolisian, saat ini 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara 18 orang lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian, termasuk mengamankan barang bukti yang diduga miras kadaluarsa. Ada sekitar 22 orang yang mengkonsumsi miras oplosan ini dan dinyatakan meninggal dunia. Untuk sampai sekarang ini sebanyak 4 orang. Sementara itu, polisi terus mengejar 2 orang yang diduga memberikan miras kepada korban. Kasus ini menambah panjang daftar korban akibat minuman keras oplosan. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan tidak mengkonsumsi minuman keras oplosan. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Polda NTB menetapkan Bribtu Rizka, istri dari Brigadir Esko Faskareli, sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya. Namun hingga saat ini polisi belum mengungkap motif dan kronologis secara detail dalam kasus ini. Polda Nusa Tenggara Barat resmi menahan Bribtu Rizka Sintiani usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian suaminya sendiri, Brigadir Esko Faskareli, di Desa Jembatan Gantung Lembar, Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian gelar perkara dan memeriksa beberapa orang saksi. Sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan guna mengetahui motif dan kronologis secara detail dalam kasus ini. Masih dalam proses penyidikan. Seperti yang disampaikan Pak Kabid Humas, mohon doa saja rekan-rekan. Ini mereka luar biasa bekerja tanpa henti untuk memastikan supaya alat bukti yang ada itu memiliki nilai dan valid. Sebelumnya jasad Brigadir Esko Faskareli ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan posisi leher terikat tali di kebun belakang rumahnya. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sebelumnya, anggota Polres Lombok Barat ditemukan tewas tergantung di pohon. Polisi tengah mendalami kematiannya karena dinilai janggal. Warga Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria di bukit belakang permukiman Minggu siang. Korban diketahui berinisial EFR, anggota Polres Lombok Barat yang tinggal di dusun tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari ayam peliharaannya. Saat menyisir bukit di belakang rumahnya, warga kaget mendapati tubuh pria tergantung di batang pohon. Dirinya kemudian memanggil warga lainnya sebelum melaporkan ke kepala dusun. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke aparat kepolisian setempat. Salah satu warga yang mau mencari ayamnya. Jadi ketika dia udah berada di lokasi, dia belum melihat mayatnya. Yang dia lihat itu talinya dulu, karena masih tertutup sama pohon-pohon kecil. Ketika dia sudah agak dekat, dia kaget karena langsung melihat mayat. Kemudian warga itu langsung menelpon salah satu dari pihak warga yang lain untuk menghubungi kepala dusunnya. Nah, seketika itu tersebarlah berita dari beberapa warga, juga ada yang sudah menelpon ke pihak kepolisian sama pihak kesehatan. Dari hasil informasi sementara dan hasil olah TKP, korban ditemukan dengan kondisi leher terikat tali pada batang pohon. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya kunci sepeda motor, sepasang sendal jepit putih, dan sebuah telepon genggam. Hingga kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Polisi telah berkoordinasi dengan dokter untuk melakukan visum dan pemeriksaan medis lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Informasi berikutnya, pemirsa, bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar indekos di Penjaringan, Jakarta Utara. Ironis, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya. Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkainya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih, suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di New York, Amerika Serikat pada Sabtu sore waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September pukul 16.50 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di New York menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh diaspora Indonesia. Mereka tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel tempat Prabowo menginap. Presiden Prabowo pun sempatkan diri untuk menyalami dan menyapa para diaspora dengan hangat. Momen spesial juga terlihat saat dua anak diaspora, Hatta Sanuf Kurniawan dan Adriana Marga Panjaitan, tampil dengan pakaian adat Nusantara dan menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo. Apa namamu? Hatta Kurniawan. Diketahui Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidatonya pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat pada Selasa 23 September mendatang. Sidang Majelis Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia sekaligus untuk menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Ia direncanakan menghadiri sesi khusus konferensi tingkat tinggi Solusi Dua Negara atau Two-State Solution guna membahas masalah Palestina dan implementasi perdamaian di Timur Tengah. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB setelah Brasil dan Amerika Serikat. Ini menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir seorang Presiden RI hadir langsung dalam forum bergengsi ini. Forum PBB akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global. Rencananya akan berada di New York
sampai dengan tanggal 23 menghadiri beberapa agenda, utamanya nanti ada agenda tentang two-state solution pada tanggal 22 September yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brazil. Ajang kreatif anak muda kembali hadir dengan ragam warna dan ekspresi. Selama 3 hari berbagai komunitas urban berkolaborasi dalam satu perayaan penuh energi. Diton Fest 2025 menjadi ajang temu berbagai komunitas otomotif, seni jalanan, diecast, dan modifikasi kendaraan. Tak hanya itu, festival ini juga menyuguhkan pengalaman lintas hobi dan gaya hidup urban. Sejumlah musisi pun turut meramaikan acara ini. Beragam aktivitas dihadirkan seperti push bike challenge untuk anak-anak, workshop modifikasi, live mural, talk show kreatif, dan demo repaint motor. Pengunjung juga dapat menikmati marketplace komunitas yang melibatkan UMKM, seniman, dan pengrajin lokal. Acara ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang menghubungkan kreator, brand, dan komunitas. Museum Purnabakti Pertiwi menjadi saksi perayaan ekspresi lintas generasi selama 3 hari penuh warna. Jadi Diton Fest 2025 ini sebenarnya adalah ajang kumpulnya dari komunitas-komunitas otomotif, komunitas hobi, dan juga komunitas mural dan graffiti. Nah, di sini kita menggabungkan ketiga hal tersebut dipadu dengan performance dari beberapa line up artis nasional juga. Nah, di sini juga kemarin kita memecahkan rekor muri pengecatan dashboard motor terbanyak. Kita berharap supaya Diton makin dikenal luas dengan produk-produknya yang tidak hanya dari cat semprot dan perawatan kendaraan juga. Diton Fest bukan hanya sekedar acara musik dan otomotif, tapi perayaan ekspresi urban yang merangkul seluruh kalangan. Acara ini juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi yang menghubungkan kreator, brand, dan komunitas. Program unggulan pariwisata resmi diluncurkan di Kampar Riau. Inisiatif ini ditujukan untuk mengangkat potensi alam dan budaya daerah. Pemerintah Kabupaten Kampar resmi meluncurkan program unggulan pariwisata bertajuk Kampar Hebat di kawasan bersejarah Candi Muara Takus. Program ini diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar dan secara resmi dicanangkan oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar. Kabupaten Kampar memiliki potensi luar biasa yang mencakup keindahan alam, sejarah, budaya, serta kearifan lokal. Namun potensi tersebut hanya akan bermanfaat apabila dikelola secara berkelanjutan dan dipromosikan secara lebih luas. Digitalisasi informasi dan promosi wisata, dan juga tentu saja ini melalui website, aplikasi, dan media sosial untuk menjangkau wisatawan nasional maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Kampar berharap melalui Kampar Hebat, sektor pariwisata dapat menjadi primadona baru dan salah satu penopang utama kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan tewas tanpa busana di kolong kasur di kamar indekos di Pejaringan, Jakarta Utara. Ironis, saat jasad ditemukan, ibu korban kabur meninggalkan lokasi. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban ditemukan dalam posisi telentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Kondisi korban juga telah membusuk, diprediksi sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Polisi yang menggelar olah TKP menemukan barang bukti, buku tabungan, pakaian, sandal, dan botol minum. Menurut warga, korban yang berusia sekitar 5 tahun tinggal bersama ibunya.
Namun saat penemuan jasad korban, ibu korban tidak berada di lokasi. Biasa sih nggak ada bau ya. Kebelakangan ini sih ada bau di lantai atas. Kan kita sebelahan di gedungnya. Itu kayak bau bangke, tapi bukan bangkainya bukan bau bangke hewan, kayak bau bangke manusia gitulah. Ya, itu suka kecium sih. Suka kecium. Ya kira-kira udah berapa hari ke belakang lah kecium itu. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Sementara polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pesta miras berujung maut terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat. 4 orang dilaporkan tewas akibat menenggak minuman keras oplosan. Video amatir memperlihatkan sejumlah pasien tiba di puskesmas akibat menenggak minuman keras oplosan. Kejadian ini terjadi di Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju. Insiden berawal saat digelar pesta miras pada Kamis malam. Para korban diduga menenggak minuman keras dalam jumlah besar tanpa menyadari bahwa minuman tersebut sudah melewati masa kedaluarsa.